Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok itu dibedakan menjadi 3. Apa saja jenis usaha ekonomi tersebut? Yang pertama itu adalah BUMN, yang kedua BUMS, dan yang ketiga koperasi. Badan usaha milik negara atau disingkat BUMN itu adalah badan usaha yang dibentuk pemerintah dan modalnya dimiliki oleh negara. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Saat ini BUMN berbentuk perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan. Contoh dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang pertama ada PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua ada PT Garuda Indonesia. Yang ketiga Pertamina. Kemudian contoh yang keempat ada PT Telkom Indonesia. Selanjutnya adalah PT PLN. Demikian contoh dari BUMN. Kemudian beberapa tujuan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang pertama yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua melakukan pelayanan publik. Yang ketiga menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat adalah meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya tentang Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta yaitu usaha yang didirikan dan dimodali oleh perorangan atau sekelompok orang. Tujuannya apa saja? Yang pertama adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, mencukupi kebutuhan barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat. Bentuk-bentuk BUMS atau badan usaha milik swasta. Yang pertama firma, yang kedua persekutuan komanditer disingkat CV, dan yang ketiga perseroan terbatas disingkat PT. Pada persekutuan komanditer itu ada persekutuan aktif dan ada persekutuan pasif. Jenis usaha ekonomi kelompok yang ketiga yaitu koperasi. Tokoh yang menggerakkan koperasi pertama kali di Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bagaimana lambang koperasi Indonesia? Perhatikan gambar di belakang saya. Gambar di belakang saya ini adalah lambang koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi apa saja? Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Yang ketiga koperasi produksi. Dan yang keempat koperasi jasa. Teman-teman, kalian harus tahu bahwa koperasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Koperasi di Indonesia juga berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian, setiap tanggal 12 Juli itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel saya, Iji Utomo.
Tiada hari tanpa ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.